Wow. Wow. Kenapa, Nak? Alim Bu. Ya. Ted, pernah nggak ngalamin masalah dalam rumah tangga? Tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Semua rumah tangga memiliki ujiannya, memiliki persoalannya, memiliki masalah dan tantangan-tantangannya. Pasti, ya, itu pasti terjadi di setiap rumah tangga. Jangankan kita, rumah tangga Rasulullah SAW saja juga ada banyak masalah. Seperfect itu pun pasti ada masalah juga kan. Kita dapat riwayat tentang bagaimana ibunda kita Aisyah dengan cemburunya sampai bisa banting piring di depan tamu. Ya, itu kan berarti juga ada masalah. Jadi yang namanya masalah itu sangat biasa. Bahkan dalam peristiwa setelah perang Hunain di mana istri-istri Nabi SAW itu menuntut tambahan nafkah, itu sampai Rasulullah SAW itu beruzlah mengasingkan diri, tidak mendekati istri-istrinya lebih dari sebulan. Wah, itu kan berat ya. Jadi artinya menurut saya sama dengan iman, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat pula ujiannya. Demikian pula dalam rumah tangga, tidak berarti orang yang soleh, orang yang baik, orang yang beriman, orang yang ngerti agama akan bebas dari masalah. Justru pasti akan ada ujian-ujian dan tantangannya masing-masing dalam level ujian sesuai dengan kadarnya. Gitu. Berhubungan nggak ketika masalah dalam rumah tangga itu sebabnya karena dulu ketika ta'aruf tidak saling jujur misalkan? Bisa. Artinya memang masalah itu menurut saya sih kalau mau dibagi garis besar masalah dalam kehidupan rumah tangga itu cuma dua. Satu masalah karena komitmen. Yang kedua, masalah karena kurangnya ilmu dan komunikasi. Yang pertama ini masalah komitmen ini yang memang perlu sangat betul-betul tuntas mengatasi. Karena kalau masalah cuma karena kurangnya ilmu, itu bisa belajar. Kalau kurangnya komunikasi, bisa dilatih keterampilan berkomunikasinya. Tapi kalau persoalannya komitmen ini sangat mendasar. Karena kita bermula dari sebuah akad nikah itu, ijab dan qabul itu akad suci yang meminjam asma Allah, bukan akad sembarangan, akad yang sangat besar. Nah, ketika salah satu melanggar komitmen, berarti dia melanggar bukan hanya kepada istri atau kepada suami atau kepada pasangannya, tapi dia melanggar ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masalah yang sangat serius. Contoh persoalan komitmen, masa lalu yang belum selesai. Oh, masih keingat-ingat itu. Ya, ada mantan, masih komunikasi, ya, masih kemudian merasa bahwa aku tuh sebenarnya masih ada rasa dan lain sebagainya. Ini masalah komitmen. Termasuk ketika dalam rumah tangga sering membanding-bandingkan dengan mantan. Loh, apalagi bahaya banget. Itu satu hal yang sangat merusak. Membandingkan dengan ibu kita aja bisa masalah, apalagi membandingkan dengan mantan. Membandingkan dengan adik atau kakak perempuan kita misalnya, itu bisa sangat masalah. Tidak ada orang yang suka dibandingkan. Tidak ada manusia yang mau dibandingkan. Itu poin. Tapi tadi kembali ke persoalan komitmen. Soalan komitmen ini ya betul-betul harus dijaga. Ketika kita menikah, maka kita harus menyepakati sebuah neraca atau ukuran-ukuran baru. Mungkin dulu sebelum menikah si ikhwan ya, karena memang ikhwan yang banyak fansnya gitu ya, aplikasi WhatsApp-nya udah kayak asrama putri gitu ya. Ya banyak teman akrab dengan teman-temannya, curhat, diterima, saling berbalas pesan dengan sangat cair. Dulu sebelum menikah itu tidak masalah mungkin. Meskipun tentu kita bisa tanya sama hati nurani, itu masalah nggak dengan Allah. Cuman begitu menikah, tentu kita harus bertanya kepada pasangan kita, apakah hal seperti ini mengganggu dia? Kalau hal seperti itu mengganggu dia, dan sebenarnya hampir semua pasangan pasti akan mengatakan itu mengganggu. Ya sudah, berarti itu harus di-cut, selesaikan. Komitmennya gitu ya. tidak Komitmennya ada seperti itu. Saya nggak mau diganggu dengan keakraban dengan orang lain ketika kita sebagai suami istri belum berhasil membangun sebuah keakraban yang kokoh, misalnya begitu. Terus persoalan komitmen yang lain ya, dulu sebelum menikah kita punya standar
pergaulan yang mungkin ya karena belum menikah jadi tidak masalah, pergi kemana, dengan siapa, melakukan apa dan lain sebagainya. Kemudian waktunya ya, waktu di luar rumah itu berapa persen dibandingkan waktu di rumah dan lain sebagainya. Sebelum menikah mungkin tidak menjadi ada komplain meskipun sebenarnya itu bermasalah, tapi begitu menikah kita harus menyepakati neraca-neraca bersama itu. Hobi, itu hobi sebelum menikah kita mau pergi mancing 3 hari 3 malam gitu ya, karena kita tinggalnya di kos-kosan, ibu juga nggak tahu, orang lain nggak tahu, nggak masalah. Tapi begitu kita menikah, tentu kita harus kemudian menata hobi-hobi kita supaya jangan sampai melalaikan hak-hak keluarga. Jadi lebih ke seperti tidak mengutamakan hak tapi lebih memprioritaskan Nah, kewajiban. karena itu ada komitmen. Karena kita mengikat janji sebagai suami istri, maka ya kita mengambil sebuah responsibility, tanggung jawab. Jadi persoalan komitmen ini ya berhubungan erat dengan rasa tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Dan persoalan komitmen ini berat karena sekali komitmen itu dilanggar, trust-nya bisa hancur. Dan trust itu kalau hancur kayak botol kaca, Mas Ali. Meskipun kita perbaiki, retak-retaknya pasti akan masih terlihat gitu ya. Jadi sekali misalnya kita melanggar komitmen dengan misalnya tadi ada masalah belum selesai, kemudian chattingan lagi, ngobrol lagi, kemudian pasangan tahu dan kemudian marah atas itu, trust itu kemudian menjadi hilang. Trust itu menjadi sulit diperbaiki. Jadi lihat suami pegang HP, istri bisa paranoid. Iya, benar. Benar. Gitu kan. Lihat istrinya kemudian senyum-senyum pas pegang HP, suami bisa marah dan murka misalnya. Karena apa? Karena trustnya sudah luka gitu. Itu yang penting, sangat harus dijaga persoalan komitmen. Maka dahulu para salafus saleh itu menggunakan malam pertama dalam komunikasi, diantaranya mengkomunikasikan untuk menyeimbangkan itu, membentuk neraca bersama itu. Sampai itu ya istrinya Abu Sulaiman Ad-Darani itu bertanya kepada suaminya, manakah temanmu yang paling engkau cintai, yang harus aku hormati sebagaimana engkau menghormatinya? Manakah di antara temanmu yang paling engkau percaya? Ya, manakah kan kadang-kadang saya merasakan misalnya bahkan kadang-kadang istri cemburu itu bukan cuma sama perempuan, tetapi sama lelaki, bukan dalam hal bahwa ada yang aneh-aneh, enggak, tetapi dalam hal misalnya kok kalau sama dia ngasih hadiah, ngasih perhatian, sedangkan sama pasangannya sendiri jarang ngasih hadiah, ngasih perhatian, gitu. Nah, hal semacam itu. Menghabiskan waktu bersama, kalau temennya datang nyamperin mau ngajak pergi langsung semangat, tapi istrinya minta diantar belanja males-malesan, mager di tempat tidur. Hal semacam itu kan harus disepakati bersama. Nah, maka kalau istrinya Abu Sulaiman Ad-Darani itu cerita, di malam pertama kami saling bertanya dan saling ingin mengetahui. Kalau dia sedang marah, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya sedang marah, apa yang harus dia lakukan? Mana tamu yang kalau datang kita cukup terima di beranda? Mana yang kalau datang kita persilakan ke ruang tamu? Mana yang kalau datang kita jamu di meja makan? Mana yang kita izinkan menginap di rumah kita? Dan lain sebagainya. Itu semuanya disepakati sebagai sebuah neraca bersama. Ini bagian dari cara untuk menjaga komitmen bersama tadi, termasuk saya orang yang mencoba untuk memberi advice ke pasangan itu, bagaimana menyepakati itu untuk saling menjaga. Suami istri itu bukan untuk saling mencurigai, saling memata-matai, enggak. Tapi yang diharapkan itu saling menjaga. Bagaimana akses terhadap sosial media misalnya. Saya pertanyaan, Ustadz Salim punya Instagram kan followernya banyak, Twitter Instagram banyak, Facebook banyak. Betul. Itu istri punya aksesnya nggak ada? Punya. Jadi semua akun media sosial yang bisa diinstal di lebih dari satu gadget, saya instalkan di akun saya instalkan di perangkat dia. Jadi kalau ada DM Instagram aneh-aneh, dia tanya, "Bah, ini kok ada kak gini, boleh diblokir nggak?" Boleh, saya bilang gitu ya. Wah, ini ketahuan kan, jadi buat teman-teman nanti yang diblokir Ustadz Salim tahu yang blokir siapa ya. Jadi misalnya seperti itu. Ya, itu kita saling menjaganya di situ. WhatsApp misalnya, ya kadang-kadang random saja, misalnya istri saya tiba-tiba, "Mbak izin buka HP boleh?" Boleh, cek kemudian di WhatsApp gitu ya.
Mbah maaf ya ini kok kayak begini komunikasinya, siapa sih? Nah, saya harus menjelaskan. Dan ini bagian dari cara saling menjaga. Bukan untuk mencurigai. Bukan untuk mencurigai, tapi saya merasa secara pribadi saya boleh jadi akan khilaf suatu saat. Saya merasa secara pribadi boleh jadi saya akan kemudian ada titik-titik di mana godaan bisa masuk. Ya. Nah, ini komitmen kita bersama untuk menyelamatkan karena kita dalam akad nikah itu kan bersumpah sama-sama bukan cuma di dunia, tapi pengen jadi suami istri sampai ke surga. Dan akad itu, janji itu bukan hanya di hadapan kita doang tadi ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dengan itu kita saling bahu-membahu untuk saling menjaga. Saya juga kadang-kadang nih izin buka HP, cek gitu ya, macam-macam. Ya namanya istri saya juga dulu fansnya banyak. Gitu. Kan penting juga untuk saling memantau, saling menguatkan, saling menjaga. Primadona. Ya, ini kita lakukan dalam rangka tadi, sama-sama untuk saling menjaga. Saya pernah mendengar ada seorang ustadz yang mengatakan, janganlah istri nggak usah buka HP suami. Cari penyakit, cari masalah. Karena pasti ada hal-hal kecil yang nanti akan jadi besar. Boleh jadi. Tetapi sebenarnya bagi saya, kalau suaminya jaga komitmen, kalau suaminya punya maksud baik untuk sama-sama membangun kehidupan keluarga ini sampai ke surga, apa problemnya? Dikomplain sama istri tinggal jelaskan, oh itu, karena memang ada urusan bisnis. Ini kok ada janda cantik kontak-kontak, nah ini ada akadnya, ini akad-akad perusahaan gitu ya, kita jelaskan. Itu misalnya. Oke, gitu. Ya kalau gitu nanti suruh kontaknya sama aku aja, misalnya istri bilang begitu, ya sudah, why not gitu ya. Konsultasi gitu ya, ada masalah rumah tangga, saya selalu menjaga misalnya tidak pernah menerima konsultasi kalau cuma satu pihak. Oke. Ada kami rumah tangga bermasalah Ustadz mau izin konsultasi. Kalau Anda cuma suami doang atau istri doang, salah satu yang berkonsultasi saya tidak terima. Kenapa? Karena pasti satu sudut pandang. Oke, benar. Dan itu nggak akan ketemu solusi. Iya. Anda hanya cari katarsis untuk bisa meluapkan Pendukung. apa yang Anda rasakan, cari pendukung. Itu nggak menyelesaikan masalah. Kalau mau menyelesaikan masalah, sini berdua datang, kita terima juga berdua, ngobrol bareng sama-sama. Itu baru menyelesaikan masalah. Jadi saya kemudian ingin mengatakan, udah kalau yang namanya curhat-curhatan begitu, nggak akan manfaat, nggak akan maslahat. Adanya baper. Ya. Ternyata kok Ustadz lebih perhatian ya sama suami daripada suami saya. Jadi problem masalah baru kan gitu. Banyak juga kejadian. Banyak kejadian semacam itu. Makanya kita menghindari ada konsultasi kok cuma satu pihak. Pasti nggak akan ketemu solusi. Kalau mau solusi, dua-duanya duduk bersama. Saling mengkoordinasi apa yang disampaikan oleh pihak-pihak supaya ketemu titik benarnya itu di mana. Mana yang harus diperbaiki. Bisa jadi mereka punya masalah itu justru pasangannya nggak tahu sebenarnya dia ngeluhkan itu. Gitu. Perspektifnya mungkin berbeda, sudut pandangnya berbeda. Tugas kita yang dia konsultasi sama kita untuk kemudian membuat masing-masing bisa memahami sudut pandang. Jadi kalau dia cuma curhat sama Satu kita, arah. oh iya ya Allah ya kasihan ya kok tega ya suami ibu kayak gitu. Iya Ustadz, nggak kayak Ustadz yang baik banget ini lo mau dengerin curhat saya. Ini bahasa ini sudah pintu masalah Masya gitu ya. Allah. Itu tadi yang pertama masalah. komitmen. Komitmen. Yang kedua persoalan ilmu. Jadi memang karena banyak pasangan yang menikah itu menikah dengan berangkat tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu ini karena ya memang di Indonesia tidak ada sekolah formal untuk pernikahan. Bahas gitu tentang ya. rumah tangga gitu. Rumah tangga, padahal itu nanti akan menjadi bagian terbesar hidup kita. Sekolah untuk jadi engineer ada, sekolah untuk jadi ahli hukum ada, sekolah untuk jadi guru ada. Ilmu komunikasi ada, tapi ilmu komunikasi ke perusahaan, Contoh, ke ya ke klien. Jadi kalau ada resepsionis hotel kok ramah banget sama kita, jangan GR. Karena itu memang ilmu untuk memikat pelanggan. Itu boleh jadi sama suaminya nggak seramah itu. Itu boleh jadi sama istrinya nggak sebaik itu. Ini ketemu customer hotel, udah tak nikahin aja deh. Iya, ternyata begitu nikah nggak kayak jadi resepsionis kan gitu. Jadi kadang-kadang yang jadi masalah juga adalah kita hidup itu dengan prinsip yang diajarkan kepada kita sejak kecil, tapi sayangnya tidak bisa diaplikasikan ke dalam semua aspek. Gimana? Contoh, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Ini mungkin berlaku untuk hubungan sejenis, tapi kalimatnya nggak enak. Maksudnya pertemanan, persahabatan, ya antara Ikhwan dengan Ikhwan, gitu ya, antara Akhwat dengan Akhwat. Itu bahaya nih, lagi viral-viralnya nih. Cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Oke, cintailah ususmu minum 2 kali sehari ya. Tapi kalau
Kalau suami istri itu kan laki-laki dan perempuan. Ya, Nah, cara mencintai laki-laki dengan cara mencintai perempuan itu kan nggak sama. bedanya gimana, Dok? Persoalannya adalah ada banyak suami mencintai istrinya dengan cara mencintai laki-laki. Contoh. Jadi gini, waktu di kampus Mas Ali mungkin, atau waktu sekolah Mas Ali mungkin mengalami. Kita pernah lewat di tangga kampus, ada dua akhwat atau dua cewek, atau dua perempuan, Oh, atau ya. dua mahasiswi. Ah. Duduk, Gandengan. jejer, tangannya saling menggenggam, Ya, benar. yang satu kepalanya ditaruh di pundak yang lain, nangis bareng. Ya, pernah lihat. Itulah cara perempuan untuk saling mendukung ketika ada masalah. Ya. Curhat, ngobrol, Nangis saling bareng, gitu ya. mendengarkan, dan nangis bareng. Pernah lihat cowok dua begitu? Jijik. Kan berarti cara saling support di dunia laki-laki beda dengan cara saling support di Beda, dunia perempuan. beda. Saya ada tahu teman lagi ada masalah, saya nggak akan kemudian kepo, kamu masalahnya gimana sih? Terus gimana? Terus gimana? Nggak gitu cara support dia. Cara support dia paling tepuk pundak bilang, bro aku tahu kamu bisa selesaiin. Ayo Gitu. ngepes yuk. Gitu. Nah gitu, paling kan gitu. Kita kan nggak ingin masuk Iya, terlalu dalam nggak masuk. permasalahannya. Nggak mau nanya-nanya Nah gitu. beda, maka kalau dalam kehidupan rumah tangga, istri pengennya suaminya kayak temennya akhwat tadi, pengen jadi didengerin temen gitu ya. curhat, bisa nangis bareng, didengerin, taruh kepala di pundak. Kata suaminya, buat apa nangis? Nangis tuh gak selesaikan masalah, woi. Iya sih. Iya kan? Padahal istri sangat membutuhkan itu. Bagi suami, kalau ada masalah tuh yang dicari solusi. Bagi dunia istri, solusi nomor sekian. Yang penting kita itu sejiwa, sefaham, sefrekuensi menghadapi masalah. Itu yang lebih penting. Nah, ini yang kadang terjadi. Ada suami merasa, tuh saya tuh sangat cinta sama istri saya. Istrinya lapor sama Ustadz, Ustadz, saya tuh merasa diabaikan. Saya tuh merasa saya tuh nggak ada. Karena ketika ada masalah, suami ngasih ruang sama istrinya, udah ada masalah itu selesaiin lah Mi, aku support kamu. Tapi cuma bilang begitu. Iya. Di sisi lain ada suami, ada istri merasa sangat mencintai suaminya, suaminya merasa saya ditindas Ustadz. Semua hidup saya diatur dari A sampai Z, nggak kuat saya Ustadz, saya nggak punya ruang sama sekali. Nggak bisa mahayun. Gitu. Duh, ini kan problem karena kurang ilmu. Nah, makanya kemudian harus ada ilmunya antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka apa? Saling memahami. Sampai orang-orang di barat nulis buku Men are from Mars, Women are from Venus. Oke, oh iya ada. Gitu ya, Dan itu namanya John best Gray, seller. PhD ya. Meskipun yang nulis juga rumah tangganya bermasalah. Gitu. Kita aja ya. Iya. Tapi Jadi udah kedengeran. nulis buku belum tentu bisa ngamalkan. Benar. Jadi ada perbedaan yang sangat luar biasa antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan dalam cara berpikir. Kalau laki-laki cara berpikirnya kayak obat nyamuk muter ke dalam masalah. Oke. Fokus, Fokus. pusatkan, sederhanakan, selesaikan. Ya. Kalau perempuan itu cara berpikirnya kayak obat nyamuk muter keluar. Hubungkan, Kemana? korelasinya apa, pandang dari titik yang lebih jauh. Lebih luas. Nah, makanya kalau rapat nggak nyambung. Kata laki-lakinya begini, tolong ya kita fokus dulu pada isu yang satu ini, jangan melebar kemana-mana ya, kita sederhanakan masalahnya, terus kita segera rumuskan solusi, oke? Jangan bertele-tele kemana-mana, ya? Itu laki-laki. Ya. Perempuannya bilang apa? Jangan suka mensederhanakan masalah, mas ini semua tuh penting. Dengerin dulu ceritaku. Semua tuh ada hubungannya tahu. Iya. Nah. Ini para mahasiswa pasti ngerasain ini. Iya, ketika rapat di kampus gitu kan. Di rumah tangga, perspektif itu masih dibawa. Laki-laki cara mikirnya begitu. Perempuan cara mikirnya begitu. Maksud Allah sebenarnya supaya ketemu di tengah. Karena kadang-kadang kalau cuma fokus solusi, kadang-kadang solusinya nggak tepat karena tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain. benar. Tetapi kalau kemudian cuma mempertimbangkan aspek lain, cerita kemana-mana, nyambung-nyambung, kapan solusinya? Iya. Nah, maksudnya itu ketemu di tengah. Tapi kadang-kadang memang nggak ketemu kalau tidak saling memahami sudut pandang. Kemudian cara menghadapi tekanan. Tadi saya sudah cerita kalau perempuan itu sharing, curhat, berbagi, merasa dimengerti. Ya, ada lagunya, ada band ya, karena wanita ingin dimengerti. Itu proses yang ada pada wanita. Laki-laki ada masalah adalah menyendiri, kontemplasi, merumuskan solusi. Makin dikit yang tahu, makin cepat beres. Makin dikit yang tahu, makin bagus laki-laki.
Perempuan makin sharing, makin saling memahami, makin bagus. Makin lega. Beda. Jadi ini fokusnya beda. Nah, kadang-kadang tidak dipahami. Ada suami pulang ya dalam keadaan masalah rumit, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatunya dilepasnya begini, terus begini. Istrinya nggak lihat. Iya. Bang, ada masalah apa? Suami di dunia jawabannya sama. Nggak kok, Nggak nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Terus istrinya ngejar lagi. Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama Mas. Masa Mas nggak mau cerita sama aku? Nah, kan kita itu Mulai. iya. Jadi, Dek, ini tuh masalah kantor, Dek. Nah, bagi suami, satu, cerita masalah ke orang lain itu menunjukkan kelemahan. Di dunia perempuan, sharing, cerita, itu menunjukkan peduli. Sharing is caring. Sharing is caring. Di dunia laki-laki, sharing is weakness. Berbagi. Masalah kok diceritain ke orang, lemah gitu kan. Itu bedanya perspektifnya. Iya. Dan itu nggak bisa saling menyalahkan, perspektif itu memang ada. Yang kedua, laki-laki ini baik. Nyeritain masalah ke orang berarti nambahi beban masalah ke orang. Oke. Maka dia nggak ingin nambahi beban ke istrinya. Dek, ini tuh masalah kantor, biar aku aja yang pusing mikirin, Dek. Kamu nggak usah ikut pusing mikirin. Kan maksudnya baik. Istrinya sudah ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin arisan, ngurusin dasawisma, macam-macam, ngurusin PAUD gitu ya. Udah pusing istrinya. Kenapa ditambahin masalah kantor diceritain sama dia? Bagi suami itu menambah beban istri. Di dunia lelaki nggak ingin cerita, artinya nggak ingin menambah beban. Iya. Di dunia wanita nggak cerita berarti, Nggak oh sayang jadi Mas lagi. nggak percaya sama aku. Jadi Mas nggak percaya sama aku. Jadi apa artinya selama ini kita menikah? Kalau Mas nggak pernah cerita masalah Mas sama aku. Ketika nggak Makin tinggi itu, makin wah jadi pertengkaran. Iya. Padahal semuanya bermaksud baik. Jadi beda caranya menghadapi tekanan. Beda caranya mempersepsi hubungan. Kalau laki-laki itu berhitung. Gimana tuh? Kalau aku sudah nemenin kamu sekian jam, boleh dong aku Iya. punya waktu untuk diriku sekian menit. Ya, boleh dong main sama teman gitu. Yes, itu laki-laki. Ya. Perempuan kalau memandang suatu, ya kalau kamu mencintai aku ya kita harus bersama selama-lamanya. Wanita membulatkan, Ya. laki-laki berhitung, perempuan membulatkan. Dalam menghadapi masalah sama Mas. Misalnya ada laki-laki, ada suami pernah curhat sama saya. Ustaz, gimana ya, istri saya tuh nggak adil. Nggak adilnya gimana Mas? Pelanggarannya itu levelnya beda, marahnya meledaknya sama. Wow. Contoh Maksudnya lah. gimana Mas? Dulu saya masih sering komen status mantan saya di FB. Oke. Maka istri saya marah luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Bahkan kami chattingan via WA, marahnya luar biasa istri saya. Saya habis itu bertobat. Saya nggak lagi. Komen-komen Nggak lagi komen, nggak apa. Suatu saat saya kepencet like postingannya di Instagram. Kan cuma kepencet like postingan di Instagram ya. Tapi marahnya dengan marah yang dulu sama dahsyatnya. Bagi saya itu nggak adil. Yang dulu marah gitu boleh. Sekarang ini kan kesalahannya cuma nggak sengaja mencet. Harusnya marahnya 1/10-nya lah katakanlah. Lebih dikit lah. Ya lebih dikit. Laki-laki berhitung. Perempuan membulatkan. Bagi perempuan meskipun cuma kepencet like itu sama nilainya. Pelanggaran komitmen. Sudah janji nggak akan ada kontak lagi, kok nge-like status. Pikirannya tuh wah ini suka stalking mantan. Iya, karena kemudian sama levelnya pelanggaran komitmen. Sama, telat jemput 40 menit dengan telat jemput 5 menit, marahnya bisa sama. Sama. Karena dibulatkan. Telat is telat, berapa menit pun telat is telat. Karena komitmen kamu jam 3 gitu. Ya. Makanya ini cara memandang yang berbeda, harus difahami laki-laki dan perempuan. Cara berkomunikasi berbeda. Laki-laki itu kan banyak yang lebih to the point. Perempuan itu kadang-kadang kalimatnya kalimat tidak langsung, kode. Ya, suka kode, Ya. suka muter juga. Misalnya begini, Mas, aku masih harus masak ini, anak-anak belum dijemput ya. Itu maksudnya apa? Minta tolong jemput. Tolong jemput anak-anak. Ya. Di telinga lelaki kalimat seperti itu kalimat berita, bukan kalimat request. Informasi. Informasi, ya dia mau masak, anak-anak belum dijemput, ya Iya, ya emang kenapa? bener. Terus ngapain? Gitu. Gak ada request. Nah tapi ada ibu-ibu juga prosesnya udah ada requestan. Udah request tetap aja nggak jalan gitu kan. Nah itu juga perlu dikuasai ilmunya supaya bagaimana bisa berkomunikasi dengan suami. Bagaimana mengerti ya. Misalnya laki-laki itu kalau dalam tekanan masalah itu justru nggak bisa ngomong. Speechless. Jangankan kita, Nabi Ibrahim disuruh ninggalin istrinya di lembah Mekah, nggak bisa ngomong. Ditanya nggak bisa jawab. Gimana tuh?
ketika Hajar ditinggalkan, Ibrahim kan diperintahkan meninggalkan, tapi dia nggak kuat untuk menyampaikan sama istrinya. Oh iya, kan diam aja tuh ya. Terdiam-diam aja, jalan pelan-pelan ke arah utara, speechless nggak bisa ngomong. Sambil berdoa kan, Hajar ngejar, "Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Ini kan pertanyaan esai nih. Pertanyaannya esai. "Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Ibrahim nggak bisa Jawabannya jawab. kan harusnya karena. Karena, tapi Ibrahim nggak bisa jawab Nggak sampai bisa 3 kali. Karena Hajar ini cerdas, ini ibu harus meniru cara komunikasi yang efektif dengan suami yang sedang speechless, yang sedang nggak bisa jawab masalah pertanyaan kayak gitu. Hajar pertanyaannya diubah menjadi pilihan ganda. Oh, dari esai ke pilihan ganda. Pilihan Berarti ganda. tinggal pilih doang dong. Yaitu pertanyaan Hajar berbunyi, apakah ini perintah Allah? A iya, B tidak. Kan? Jawabannya cuma itu. Iya, jawabannya cuma Atau apakah C ini bisa perintah jadi. Allah? Iya atau tidak? Iya. Langsung Nabi Ibrahim berbalik bisa jawab, iya ini perintah Allah. Clear ya? Jadi laki-laki itu ada kesulitan-kesulitan tersendiri tentang komunikasi. Makanya kan ada banyak seolah-olah gambaran tentang bapak itu nggak banyak ngomong, dia. Karena kadang-kadang bingung mau ngomong apa dan lain sebagainya. Jadi ini perbedaan laki-laki dan perempuan yang perlu diharmonikan di dalam kehidupan rumah tangga dengan saling memahami, dengan saling mengerti. Belajar dengan membaca buku Nikmat Pacaran Setelah Pernikahan, baca buku Bahagia yang Merayakan Cinta, insya Allah jadi bekal yang lumayan nih untuk saling memahami persoalan-persoalan karena kurangnya ilmu. Nah yang ketiga, kurang komunikasi. Salah satu hal yang paling berbahaya dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik dan masalah itu prasangka. Dan salah satu prasangka paling berbahaya adalah tuh harusnya dia tuh sudah tahu. Iya, Kalau iya. tapi dari mana dia tahu? Kita nggak pernah Kalau jelasin. kita nggak bisa. Harusnya dia tahu kalau aku lagi marah tuh dengerin, jangan malah ditinggal ngeloyor. Harusnya tuh dia tahu kalau aku pulang kerja tuh bikinin kopi bukan teh. Harusnya dia tuh tahu. Kita biasanya mengukur dari apa-apa yang menjadi latar belakang kita. Contoh latar belakang keluarganya berbeda. Saya ini dengan istri sama-sama Jawa misalnya. Iya. Sama-sama Jawa pun ternyata latar belakang keluarga yang berbeda itu membawa neraca-neraca ukuran yang berbeda tadi ke rumah tangga. Istri saya, ini saya ceritakan, istri saya itu dari keluarga bapaknya seorang pejabat tingkat kabupaten, ibunya ibu rumah tangga. Saya baru tahu sesudah saya menikah kan, tinggal di tempatnya mertua itu, kalau pagi ibu mertua itu sudah nyiapin jajan pasar, teh dan kopi, makan besar dan selalu mendampingi bapak. Makanya saya bilang tadi pembantunya ada berapa? Ada 3. Itu mendampingi bapak. Pak, ngunjuk kopi atau teh dulu. Itu kalau mau minum kopi itu disilingkan ke piring kecil lepek itu untuk diseruput itu. Ya, Itu ibu yang nangani. Makan, Pak, nasinya segini kurang apa enggak, Pak? Terus diambilkan lauk. Pak, opornya mau pakai paha apa dada, Pak? Ditungguin makan tanpa ibu makan ya. Ibunya nggak makan, nungguin aja bapaknya. Nanti kemudian sepatu disiapkan, kadang-kadang ibu yang nyalain sepatunya, tas kerja disiapkan, naik ke kendaraan diantar, dicium tangan, dada-dada, sampai kendaraannya menghilang di kelokan. Baru masuk. Itu di keluarga mertua saya. Keluarga saya, bapak saya pengajar, ibu saya pengajar. Yang namanya pengajar kadang-kadang ibu harus berangkat lebih pagi daripada bapak, ngajarnya jam pertama. Ya, jadi bapak terbiasa mandiri. Terbiasa. Bu bilang nih, Pak mohon maaf ya ibu berangkat dulu, itu kalau mau sarapan nasinya di rice cooker, sayurnya boleh angetin sendiri aja Pak. Berangkat. No problem. Pak nanti tolong anak-anak dibikinkan susu ya. Biasa. Atau anak-anak kemudian suruh bantuin bapak nanti ya gini-gini. Kita serumah biasa seperti itu, melayani diri sendiri, mandiri, saling tolong. Clear. Begitu menikah ini kan bawa ukuran masing-masing nih. Ya. Saya beruntung. Kenapa? Karena standar khidmah istri di tempat keluarga istri saya kayaknya lebih sophisticated daripada di rumah saya. Tapi coba bayangkan kalau sebaliknya. Saya berasal dari keluarga kayak istri saya, istri saya berasal dari keluarga kayak keluarga saya. Istri merasa fine-fine aja, suaminya uring-uringan. Kok nggak kayak ibu saya? Kok nggak? Banyak menuntut. Nah, misalnya begitu. Saya aja kadang dimarahi. Dimarahinya karena? Bikin teh sendiri. Oh, karena sebelumnya udah terbiasa membuatkan Karena di keluarga dia tabu. Suami kok bikin teh sendiri itu tabu. Oke. Mbah ngapain sih? Mau bikin teh. Dah duduk.
bilang kalau mau teh, tak bikinin. Nah gitu. Kadang-kadang saya dimarahin karena bikin sendiri. Gara-gara teh kayak gitu aja Bisa ribut loh, bisa masalah loh. Masing-masing Iya, semua iya. bermaksud baik. Nah jadi mengkomunikasikan latar belakang kita, apa yang kita seneng, apa yang kita nggak seneng kepada pasangan itu penting. Nah banyak pasangan itu suka memendam kekecewaan-kekecewaan, ditumpuk-tumpuk gitu ya. Sampai akhirnya nanti satu saat meledak, dan ketika meledak itu suami kadang bingung, apa sih cuma kayak gitu kok meledaknya, marahnya kayak gitu. Padahal itu tumpukan. Udah dari bertahun-tahun. Udah dari bertahun-tahun tumpuk, baru meledak sekarang, tapi pemicunya dianggap hal sepele kayak gitu loh kok marah. Nah, itu kan jadi sesuatu yang bisa menjadi persoalan yang sangat berbahaya. Jadi berarti kita tetap nggak bisa menghindari konflik rumah tangga. nggak ada rumah tangga tanpa konflik. Ini saya tegaskan kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu merasa kok rumah tangga saya bermasalah ya apa bisa aja, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Semua rumah tangga bermasalah dan tidak semua harus berakhir dengan perpisahan, karena boleh jadi yang kurang adalah ilmu kita, pemahaman kita. Jadi saya biasanya hanya menganjurkan pisah itu kalau persoalannya persoalan komitmen dan sudah mengakhlak tidak bisa diperbaiki. Suaminya tukang selingkuh, main ini, main itu. Ya kalau dipertahankan, kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya misalnya. Kalau begitu, saya kadang-kadang mengatakan mungkin pisah memang lebih baik. Tapi kalau cuma salah paham, sering bertengkar, selama masih merasa sebenarnya kami tuh ingin mempertahankan keluarga ini, ayo belajar bareng, insya Allah akan ketemu solusinya. Gitu. Harus diingat, konflik itu sementara, hubungan kita selama-lamanya. Asik. Ya, gitu ya. Banyak sekali memang permasalahan rumah tangga yang sebenarnya bisa dikomunikasikan, betul. bisa diselesaikan tanpa harus menempuh jalan yang memang harus berpisah. Jangan cepat-cepat menyimpulkan kan bahwa banyak banget tuh, ada yang sudah tidak ada kecocokan. Kalau di infotainment kan suka gitu ya. Ada yang rumah tangganya itu tadi karena hubungan masa lalu Iya. jadi masalah. Terus baby blues nggak bisa rawat anak itu jadi Nah, masalah. iya. Terus hubungan antara menantu sama mertua Betul. jadi merembet ke Sumbernya rumah ya tangga. bisa sangat banyak, tapi saya kira semuanya asalkan kita jernih, asalkan kita mau belajar, ada jalannya. Gitu. Nah, Ted, terakhir Ted, ini kita episode terakhir. Oh iya, Masya Allah. Sudah pembahasan terakhir ya. Jadi di temanya pacaran setelah pernikahan, tentang kehidupan di dalam pernikahan itu memang tidak sebanyak dibahas seperti mungkin bayangan teman-teman. Karena buku ini juga saya tulis ketika masih awal-awal ya dulu. Jadi kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya masih mula-mula. Nah, teman-teman bisa perdalam di bukunya, tapi juga nanti bisa perkaya dengan kajian-kajian kita di seri selanjutnya. Apalagi kita udah ada audiobook kan. Ada audiobook di Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Audiobook tuh gimana, Mas? Jadi buat teman-teman mungkin Didengerin gitu ya? kalau baca buku kan Capek gitu kan, atau males. sambil nyetir mobil, atau lagi di dapur sambil masak. Oh, gitu. bisa didengerin ya? Bisa Jadi didengerin. nanti ada naratornya? Ada naratornya. Oke. Dan itu dibacain. Enak banget, Jadi Masya Allah. bisa menyerap ilmunya sambil dengarkan. Kalau misalkan selama ini kita dengar lagu, yuk kita belajar ilmu rumah tangga nih. Jadi melalui ini kayak dibacain buku gitu ya? Iya, dibacain buku. Apalagi nanti naratornya suaranya mendukung sekali. Masya Allah gitu. Masya Allah. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan Series Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Teman-teman, mudah-mudahan yang belum menikah segera diberikan jodoh yang terbaik. Yang sudah menikah, rumah tangganya awet, harmonis, nggak ada masalah. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan series ini. Sampai ketemu di series selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Kenapa, Mas Nak? Ali, Bu. Kenapa Mas Ali? Mas Ali tuh selalu ngebandingin aku sama ibunya. Makanan aku tuh nggak pernah mau dia makan, Bu. Dia lebih milih makan makanan ibunya. Walah, yang sabar ya Nak ya. Ketika kamu berumah tangga, bukan artinya rumah tanggamu itu bakal mulus.
Pasti ada aja permasalahannya. Tapi aku tuh nggak bisa Bu kayak gini terus. Ibu mertua aku tuh kayak nggak pernah nganggep aku Bu. Aku selalu disalahin. Kamu yang sabar ya nak. Bisa jadi salahnya bukan di Mas Ali. Bisa jadi mertuamu nggak begitu salah. Tapi mungkin kamunya yang kurang belajar. Mungkin kamunya yang kurang mendekat kepada mereka. Terus aku harus kayak gimana? Kamu, ini kan pernikahan kamu dengan Mas Ali. Maka kan kamu artinya sudah dewasa pernikahan itu. Kamu harus selesaikan ini, belajar untuk selesaikan masalah ini ya, bareng-bareng sama Mas Ali. Ya? Insya Allah Bu.